Check this out. Master Yu Yao pun kemudian hendak mengeksekusi Master Sekte Surgawi, namun tiba-tiba sistem kemudian mengirimkan misi pada Zhang Yi yang memintanya untuk membantu Master Sekte Surgawi untuk menjadikannya boneka, mengontrol Sekte Surgawi. Hadiah keberhasilan adalah 30 poin mana tanpa adanya penalti kegagalan, batas waktu adalah sampai pedang Master Yu Yao menembus lehernya. Mendengar itu pun, Zhang Yi cukup terkejut. Zhang Yi pun kemudian segera berpikir, dia masih saja tak bisa mengerti dengan sistem yang terus-menerus memberinya misi tak masuk akal baginya. Mengontrol Master Sekte itu nyaris tak mungkin, juga terlebih jika memang ingin mengontrol, melakukannya secara langsung lebihlah efektif, setidaknya itulah apa yang Zhang Yi pikirkan. Namun, demi hadiah 30 poin mana, Zhang Yi pun berniat untuk mencoba buat celah dalam misi, dia pun kemudian menghentikan Master Yu Yao. Dia kemudian langsung mengeluarkan beberapa bom spiritual. Zhang Yi pun meminta Master Yu Yao untuk menyerahkan saja masalah Master Surgawi kepadanya. Itu membuat Master Yu Yao salah paham. Master Yu Yao ini mengira jika Zhang Yi ingin menggantikannya dalam pengeksekusian, dia merasa senang karena dengan itu Zhang Yi dapat mengasah insting membunuhnya. Master Yu Yao pun kemudian meminta Zhang Yi untuk melakukannya dengan lembut, sementara air mata Master Sekte Surgawi mengalir semakin deras karena Zhang Yi yang memasukkan benda aneh dalam tubuhnya, dia pun bertanya pada Zhang Yi tentang apa yang dia lakukan. Dia memohon untuk dibunuh dengan cepat saja. Zhang Yi pun kemudian menjelaskan jika hanya ingin melepaskannya saja. Dia pun kemudian menyuruhnya pergi setelah memasukkan beberapa bom spiritual, dan namun Master Sekte Surgawi tak percaya begitu saja, dia yakin jika Zhang Yi sedang memainkan sebuah trik, dan sementara itu pun, semua orang jelas merasa bingung dengan apa yang sebenarnya ingin Zhang Yi lakukan. Mereka benar-benar tak mengerti otaknya. Zhang Yi pun kemudian langsung menendang Master Sekte Surgawi yang tidak menurutinya. Master Sekte Surgawi pun terhempas sangat jauh. Sistem pun kemudian mengucapkan kepada Zhang Yi atas keberhasilan misi dan mengirimkan 30 poin mana sebagai hadiah. Zhang Yi pun tersenyum karena semuanya berjalan lancar. Dia pun kemudian langsung mengaktifkan bom spiritual yang dia tanam dalam diri Master Sekte Surgawi. Bom spiritual itu pun kemudian meledak. Itu melenyapkan Master Sekte Surgawi menjadi debu. Master Yu Yao pun heran dengan murid nakalnya tersebut. Dia pun kemudian bertanya padanya, apakah memang melakukan semua itu hanya untuk menunjukkan kembang api? Zhang Yi pun mengiyakannya saja, karena dia tak menemukan alasan lain yang masuk akal. Apapun itu, Master Yu Yao pun kemudian kembali pada bisnisnya. Dia menyuruh para murid untuk mengambil alih Sekte Surgawi. Dia pun kemudian juga menyuruh semua orang bersiap karena akan segera melancarkan serangan balik ke Sekte Sihir. Zhang Yi pun menurut saja. Dia berjanji akan melakukan yang terbaik. Begitu juga dengan Xiaoqi, dan begitu juga dengan Iblis Angin. Dia bahkan bersedia memberikan informasi tentang set sihir untuk membuktikan loyalitasnya, dan mendengar itu pun Master Yu Yao merasa lega. Dia yakin memiliki masa depan yang terjamin dengan bantuan mereka semua. Dan saat berikutnya, Wang Wu barulah buka mulut. Dia pun menyatakan jika akan bekerja sama dengan Sekte Dao mewakili dinasti Zhou. Dia pun kemudian memberitahu Master Yu Yao jika Kaisar Changxing yang baru saja naik tahta adalah adik angkat dari Zhang Yi yang meyakinkannya jika Zhang Yi itu tak mungkin menolak. Dia berbicara sembari memberikan salam. Master Yu Yao pun kemudian membalas salam tersebut. Dia pun menyatakan rasa sukacitanya mendengar dinasti Zhou mau bekerja sama, juga merasa heran dalam hati. Karena Zhang Yi bahkan bisa membuat hubungan baik dengan sebuah kekuatan besar seperti dinasti Zhou. Dan saat berikutnya, Zhang Yi justru memancing emosi. Dia meminta izin kepada Master Yu Yao untuk pergi ke Sekte Bumi demi mengajak mereka bergabung. Master Yu Yao pun seketika merasa kesal. Dia bertanya pada Zhang Yi tentang, apakah sebenarnya hanya ingin menemui King Lian. Menanggapi itu pun, Zhang Yi tertawa narsis, dia menduga jika Master Yu Yao sedanglah cemburu. Dia pun berpikiran yang tidak-tidak, dan Master Yu Yao pun kemudian menepuk pundaknya sembari mengatakan, jika dia percaya, apapun itu, dia percaya Zhang Yi akan melakukan hal demi sebuah kecantikan belaka. Mendengar itu pun, Zhang Yi terkejut. Ucapan Master Yu Yao itu justru memberikan tekanan tersendiri terhadapnya, wajahnya pun kemudian memerah malu. Dia menjadi tak berani untuk menatap wajah Master Yu Yao,
sementara Master Yu Yao kemudian memberikan sebuah pil tingkat tinggi kepada udahnya. Itu adalah sebuah pil yang dapat memulihkan energi secara sempurna. Master Yu Yao pun kemudian meminta Zhang Yi untuk menyimpannya dalam kondisi darurat. Zhang Yi yang jantungnya berdetak semakin kencang pun kemudian menerimanya. Melihat itu pun, baik Xiao Kui, Iblis Angin, dan Wang Mu menjadi heran. Mereka jelas tahu jika ada bau-bau cinta di sana, meskipun mereka juga tak ingin mengganggu secara frontal. Apapun itu, Xin setelahnya berpindah ke sisi Bai Ze dan Loyan yang pergi mengejar sisa pasukan Sekte Sihir dan Sekte Surgawi. Mereka layaknya dewa kematian yang mengejar mangsa, semua pasukan Sekte Sihir dan Sekte Surgawi menjadi sangat panik. Mereka berlari sekuat tenaga sembari memohon ampunan, terlihat sangat menyedihkan, dan Xin pun setelahnya berpindah ke sebuah tebing di mana Yehoran dan Sui Ji berada. Mereka sedanglah melihat pembantaian yang Luyan lakukan. Seketika itu pun, Yehoran menjadi murka. Dia jelas tak terima atas kemenangan Sekte Dao. Dia pun mulai memaki-maki kedua sekte tersebut sebagai sampah tak berguna. Sui Ji pun kemudian mencoba menenangkannya, meyakinkannya jika Sekte Dao itu memanglah sekte terkuat yang tak mudah untuk dihadapi. Dia pun meminta Yehoran untuk menerimanya saja, namun Yehoran sama sekali tak peduli ucapannya. Dia pun kemudian langsung bergegas pergi. Dia sama sekali tak ingin menyerah. Dia tahu jika apa yang digerakkan Sekte Sihir hari ini hanyalah sebatas kecil kekuatan saja. Dia masih yakin jika Siti Sihir pasti memiliki lebih banyak kekuatan tersembunyi, sehingga begitulah dia ingin pergi ke tempat Ren Xianchou untuk membahas rencana selanjutnya demi menghadapi Sekte Dao. Melihat itu pun, Sui Ji terdiam heran. Dia merasa sayang atas Yehoran yang tak bisa bersikap tenang dan justru termakan oleh amarah. Menurutnya, itu adalah sikap orang yang gagal. Sui Ji pun bahkan terlintas untuk berpindah pihak ke Zhang Yi, oleh karenanya dia pun kemudian tersenyum sendiri membayangkan apa yang akan terjadi jika melakukannya. Dia pun penasaran, apakah akan diterima. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Xin pun setelahnya berpindah ke Sekte Bumi, Zhang Yi dan Luo Yan pergi di pagi hari. Mereka itu hanyalah berdua saja. Luo Yan pun kemudian bertanya pada Zhang Yi, apakah memang bermaksud mengajakku kencan hari ini? Zhang Yi pun kemudian langsung membantahnya. Dia memintanya untuk jangan berpikiran yang tidak-tidak. Luo Yan pun kesal atas jawabannya tersebut. Dia pun kemudian beralasan mengatakan jika hanya sedang bercanda saja karena tahu jika Zhang Yi itu pasti memikirkan Master Yu Yao. Apapun itu, saat berikutnya para murid Sekte Bumi pun kemudian datang menyambut Zhang Yi. Mereka dipimpin oleh Jun Wuao dan Jun Wuyan, dan Jun Wuyan pun kemudian langsung mendatangi Luo Yan. Dia pun menghinanya yang tidak bertambah tinggi sama sekali. Meskipun hanya 1 inci, Luo Yan pun jelas tak terima atas ucapannya tersebut. Mereka berdua pun kemudian ribut setelahnya seperti biasa, dan sementara itu pun Jun Wuao kemudian langsung pada intinya karena dia sudah mendengar jika Sekte Dao memang sedang mengumpulkan sekte benua utama untuk melawan Sekte Sihir. Dia pun kemudian menjelaskan jika sayangnya Sekte Bumi tidak bisa ikut serta karena Sterer Sikte, yang tidak lain adalah ayahnya, terluka parah akibat gagal dalam ujian kuntur kesengsaraan. Mendengar itu pun Zhang Yi cukup terkejut. Dia tak menyangkal jika kuntur kesengsaraan menggugurkan begitu banyak nama besar. Zhang Yi pun sadar jika memaksa Jun Wuao untuk membuat keputusan itu sudah tidak mungkin lagi, namun sistem lagi dan lagi berkata lain. Sistem pun mengirimkan misi baru yang meminta Zhang Yi untuk memenangkan hati murid Set Bumi dan membangkitkan Master Sekte Bumi yang bernama Jun Lintian. Hadiah keberhasilan adalah skill random tingkat S dengan 25 poin mana. Penalti kegagalan adalah bertukar posisi dan jiwa dengan Jun Lintian dengan batas waktu 1 hari. Zhang Yi pun jelas terkejut melihatnya karena begitulah, itu sungguh misi yang sangatlah sulit. Apalagi penalti kegagalannya pun juga mengarah pada kematian. Namun bagaimanapun, Zhang Yi jelas tak menyerah begitu saja. Dia pun kemudian segera memikirkan sebuah cara. Singkat cerita, dia pun menemukannya. Dia pun kemudian memberitahu Jun Wuao jika pernah mendengar tentang adanya rumput herbal bernama rumput jiwa di Curang Baiko yang ada sekitar 30 mil dari Sekai Bumi. Zhang Yi memberitahu jika itu mungkin bisa membantu keselamatan Julintian. Dia pun kemudian meminta Jun Wuao untuk mencarinya. Begitulah, Zhang Yi itu memanfaatkan celah misi.
Dia tak ingin mengambil risiko untuk mencari rumput jiwa dengan dirinya sendiri. Apapun itu, Jun Wuao tanpa banyak bertanya, ia pun kemudian langsung bersujud mengucapkan terima kasih pada Zhang Yi atas petunjuknya, diikuti oleh Jun Wuyan. Zhang Yi pun kemudian menyuruhnya segera bangkit, sementara Luo Yan tersenyum melihat Jun Wuyan yang bersujud pada kakaknya, dan namun saat berikutnya King Lian pun kemudian datang. Dia pun langsung mencengkah Jun Wu pergi karena bagaimanapun, dia adalah seorang tuan muda sekte. Dia pun kemudian menawarkan diri untuk mengambil rumput jiwa menggantikannya. Dia pun mengajak Zhang Yi. Zhang Yi pun terkejut melihat kedatangannya. Dia tak menyangka jika justru berkali-kali lipat masalah dengan King Lian lagi, dan sementara itu pun Luoyan langsung menyapa King Lian dengan gembira, sedangkan Jun Wuyan langsung menolak tawaran King Lian karena merasa tidak pantas. Itu seperti mereka memiliki tanggung jawab atas keselamatan sang ayah, namun King Lian sama sekali tidaklah peduli. Dia kemudian langsung melilitkan kuasnya untuk menangkap Zhang Yi. Dia pun menegaskan, jika tak akan ada orang yang boleh menghentikannya. Tentu saja Zhang Yi ini berteriak menolak, namun tetap saja dia tak melakukan apapun yang khusus. Dia pun berakhir dalam sekapan King Lian yang meyakinkannya untuk pergi dengannya saja. Zhang Yi pun kemudian menegaskan jika pemaksaan tidak akan berguna. Dia pun menegaskan jikanya ada Master Yu Yao dalam hatinya, dan melihat itu pun semua orang jelas sangat terkejut, bahkan beberapa menangis karena King Lian kali ini memang sangat blak-blekan. Kebanyakan dari mereka merasa iri pada Zhang Yi, meski tentu saja dan juga merasa kasihan kepada reputasi King Lian itu sendiri. Namun, apapun itu, King Lian jugalah tidak peduli. Dia pun kemudian langsung bergegas pergi karena tak ingin membuang waktu. Luoyan yang ingin ikut pun kemudian langsung melompat meraih kaki Zhang Yi yang hanya terdiam pucat. Apapun itu, Xin setelahnya berpindah ke lembah Baiko yang ternyata merupakan sebuah hutan yang rindang, yang penuh akan tumbuhan hijau. King Lian pun kemudian mendarat di suatu titik dalam sebuah lembah tersebut, dan secara tak terduga mereka langsung menemukan rumput jiwa di sana. Itu sungguhlah keberuntungan yang sangat luar biasa. Zhang Yi pun merasa senang atas hal tersebut, begitu juga dengan Luoyan karena rumput jiwa itu memiliki aroma yang menggoda, dan namun itu berlaku untuk King Lian, raut wajahnya justru tertarik ke bawah karena merasa terganggu oleh keikutsertaan Luoyan, dan apapun itu saat berikutnya serangan pun kemudian datang. Segerombolan laba-laba mengejutkan mereka. Para laba-laba itu pun kemudian langsung mengabung Zhang Yi dan yang lainnya dari segala sisi, membuat situasi menjadi sulit. Zhang Yi sendiri jelas sadar jika laba-laba itu bukanlah binatang iblis biasa. Itu setidaknya ada tirana Nas Cenul. King Lian pun merasa sangat tidak beruntung. Dia pun kemudian yang bertanya tentang bagaimana bisa menarik perhatian mereka. Zhang Yi pun menduga jika itu pasti karena adanya rumput jiwa yang mengundang mangsa mereka. Berdua pun kemudian langsung bersiap, sementara Luoyan justru meneteskan air liur karena sangat penasaran dengan rasa para laba-laba yang cukup banyak itu, begitulah pikirannya. Itu hanyalah dipenuhi oleh makanan. Melihat itu pun King Lian menjadi kesal karena Luoyan itu sendiri hanyalah berarti di tanah Golden Core yang sama sekali tak seimbang dengan seekor laba-laba. Apapun itu, King Lian pun kemudian langsung membawa Luoyan dan Zhang Yi kabur karena merasa tidak ada di situasi yang menguntungkan.